bulan berlalu. Tak ada cerita khusus tentang diriku dan Mas Radit. Dan benar, wanita pilihan Mas Radit bukan Maya. Karena Maya akan menikah seminggu lagi dengan lelaki lain. Terlihat foto di undangan siapa calon suami Maya. Kini sudah jelas kalau wanita calon istri Mas Radit adalah Kak Yona. Aku memfokuskan diri pada perusahaan. Surat cerai resmi sudah keluar dan tak terdengar lagi Mas Ferry datang mengganggu. Syukurlah ia bisa pergi dari kehidupanku karena kini tak ada cinta lagi untuknya. Mai, Mas Radit mana? Tanyaku ke Maya. Karena dilihat di ruangan Mas Radit, ia tidak ada. Kata Pak Radit sudah minta izin pada ibu, tapi alasannya tidak diberitahu, Bu. Nggak ada. Rasanya Mas Radit tidak menelepon atau WA. Kapan ia minta izin? Wah, saya juga nggak tahu, Bu. Aku kembali ke ruangan dan fokus dengan pekerjaan. Aneh saja, Mas Radit keluar kantor tapi tidak minta izin langsung. Biasanya ia datang ke ruanganku. Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ke layar ponsel, ada WA dari ayah. Segera aku baca. Run, ayah mau menghadiri pernikahan Radit. Dek, seketika lututku terasa lemas. Dunia berpijak, seolah mau runtuh. Dan ini berhasil membuatku meneteskan air mata dalam rasa kecewa dan kehilangan. Mas Radit akan menikah. Kenapa ia tidak memberitahu aku? Bukankah ia sudah janji? Kamu jahat, Mas. Katanya akan memberitahu, tapi buktinya menemuiku saja tidak. Apakah aku akan kehilanganmu, Mas? Aku bertanya sendiri, meluapkan kekesalan. Kok hanya dibaca? Sibuk. Pesan WA dari ayah masuk lagi. Astaga, karena sedih, WA ayah belum dibalas. Titip pesan sama Mas Radit, semoga ia selalu bahagia, ayah. Bahkan sedang mengetik pesan WA saja, air mataku berjatuhan. Kok tidak ke sini? Aku tidak diundang, ayah. Ada. Kemarin Radit titip pesan sama ayah. Cuma nitip pesan. Apakah kami tak pernah bertemu di kantor hingga aku harus dengar dari ayah? Atau jangan-jangan karena Kak Yona saudara selingkuhan Mas Ferry hingga Mas Radit merasa tidak enak. Rasa kesal karena Mas Radit yang selama ini orang yang dekat seperti saudara bisa menyembunyikan sesuatu seolah aku ini orang asing. Padahal semua masalahku aku beritahu. Apakah karena ia menganggap aku anak majikan hingga urusan pribadinya bukan hal yang penting bagiku? Andaikan ia tahu. Tiba-tiba ada WA Mas Radit. Ku usap air mata karena inilah yang kutunggu. Kejujuran darinya. Meskipun aku kecewa. Ya, aku akan kehilangan seseorang yang selama ini penting dalam hidupku dan baru disadari betapa ia sangat penting. Run, aku tunggu di restoran tempat biasa kita bercerita. Ada yang ingin ku beritahu. Aku makin menjadi menangis karena ia pasti ingin memberitahu kalau hari ini ia akan menikah. Ia hanya menepati janji saja. Buat apa aku mendengarkan berita ini yang hanya menambah luka? Tapi aku mau pulang dan capek, Mas. Kalau ada yang ingin diberitahu, katakan lewat WA ini aja. Aku hanya tak mau ia melihat aku terluka dengan pernikahannya. Ya, aku tidak mau ia tahu dan merasa kasihan.
hanya dibaca tapi tidak dibalas. Rasa sedih ini berhasil membuatku ingin pulang cepat. Pasti Bi Ija sudah ada di rumahnya dan ayah juga sudah ada di sana. Aku sendiri dan akan menumpahkan tangis di kamar agar ayah tidak melihat. Benar, rumah sepi dan aku membuka rumah dengan kunci cadangan. Setelah menutup pintu, aku langsung menaiki anak tangga menuju kamar. Runi, langkahku terhenti mendengar suara Mas Radit memanggil. Kupalingkan ke bawah karena masih di pertengahan tangga. Ada Mas Radit berdiri memakai jas putih seperti akan menikah. Hela nafas panjang, berusaha tenang, lalu aku turun dari tangga. Kini aku sudah berdiri di depannya. Raut wajahnya tampak senang. Jas itu sangat cocok di badannya dan ia terlihat tampan. Kamu kenapa nangis? Mungkin karena mataku sembab dan masih berkaca hingga Mas Radit bertanya itu. Aku hanya rindu ibuku, Mas, jawabku. Jangan nangis. Mas Radit mengusap air mataku, dan anehnya air mata ini berjatuhan lagi tanpa bisa ditahan. Mas, mau nikah ya? Tanyaku dengan suara parau. Maaf, aku nggak bisa datang. Nanti aku kirim kado tiket bulan madu. Iya, makanya aku datang khusus ke sini. Karena nggak enak kalau kamu nggak hadir. Dadaku makin sesak. Air mata ini semakin berjatuhan. Aku tak bisa menahan tangis dan kecewa karena takut kehilangan. Runi, hei, kamu kenapa makin sedih? Ia memegang lenganku. Seandainya aku bukan Runi anak ayah, apakah... Pertanyaan ini tak bisa aku lanjutkan karena tenggorokan ini tersekat. Kami beradu pandang, namun air mataku tetap berjatuhan dengan rasa kecewa takut kehilangan. Aku tak sanggup mengatakan kalau aku mencintainya. Aku tak sanggup menghancurkan kebahagiaan Kak Yona karena aku tahu betapa sakitnya itu. Aku sudah tahu Kak Yona kan, Mas? Alis Mas Radit bertaut menatapku. Bisa jadi ia merasa heran dari mana aku tahu. Alis Mas Radit bertaut menatapku. Bisa jadi ia merasa heran dari mana aku tahu. Mungkin aku tampak bodoh yang tiba-tiba menangis depan lelaki yang akan menikahi wanita lain. Jangan nangis, aku gak suka melihatmu menangis, Run. Mas Radit mengusap air mataku dengan jarinya. Aku datang menjemputmu untuk hadir ke acara, itu pun kalau kamu mau. Bagaimana mungkin aku sanggup melihatnya bersanding dengan wanita lain? Hati ini bukan batu, hingga bisa terlihat baik-baik saja. Kenapa ia tidak juga mengerti dengan air mata ini? Kenapa ia masih menatapku seolah tidak sedang terluka dengan pernikahannya? Hei, kenapa masih nangis? Menarik nafas panjang, ini bentuk usaha menenangkan diri. Mas, pergilah. Aku minta maaf karena tidak bisa hadir. Tapi aku janji akan mengirimkan kado tiket bulan madu buat kalian. Lalu aku membalikan badan, ingin menaiki tangga. Tunggu, tiba-tiba lenganku ditahan. Kubalikan badan, melihatnya lagi. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa hadir. Semoga kalian bahagia. Suara ini diusahakan setenang mungkin, meskipun sulit. Apakah seorang anak pembantu tidak layak menikahi anak majikannya? Mataku langsung membulat
terkejut dengan perkataan Mas Radit. Aku bodoh mencintai anak majikan itu dari kala pertama mengenalnya. Ya, cinta anak ABG dan kini tumbuh jadi cinta yang inginkan dia jadi pendamping hidup. Tapi aku sadar diri dari awal hingga rasa ini terpendam meskipun menangis melihatnya bersanding dengan pria pilihannya. Namun hati ini terus ingin melindungi dan membuatnya bahagia. Meskipun kala itu ia sudah jadi istri orang, bahkan tak ada nyali melamarnya. Karena aku tahu diri, karena aku hanya anak seorang pembantu dan tak ingin bermimpi jauh. Mas, rasanya aku tak percaya kalau ia mengatakan ini. Apakah ini tentang kami? Apakah aku salah mencintai anak majikan yang baik dan sudah menyekolahkan aku hingga sarjana? Mas, kali ini aku bahagia dalam tangis. Entah apa nama perasaan ini. Air mata berjatuhan, namun hatiku sangat bahagia. Saat melihatmu bersanding dengan Ferry, semalaman aku menangis di pangkuan ibu. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sekali lagi ibu sering mengatakan kalau aku harus sadar diri dan jangan bermimpi terlalu jauh. Seperti yang kurasakan sekarang. Mas Radit mengangguk menjawab, Tapi bukankah kamu mau menikah dengan Kak Yona, Mas? Kenapa mengatakan kalau Yona adalah calon istriku? Aku melihatnya di rumahmu. Kenapa nggak masuk kalau udah datang ke rumah? Buat apa? Mas Radit tersenyum. Ia datang hanya minta maaf atas segala kesalahan ibu dan Gina pada ibuku. Tapi sudah aku jelaskan kalau aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Aku tidak mungkin menikahi Yona hanya karena merasa kasihan. Mempermainkan perasaan itu bukan tujuan, hanya demi sebuah nafsu. Terus, kamu hari ini menikahi siapa, Mas? Wanita yang di depanku sekarang, itu pun kalau ia mau menerimaku. Hah? Aku? Aku menunjuk diri sendiri saking belum percayanya dengan apa yang diungkapkan Mas Radit. Pak Kala sudah memintaku setelah Ferry terusir dari rumah ini. Tapi aku menolak karena tidak mau menikahimu. Tapi dirimu sendiri belum tentu mau. Aku tak percaya diri. Tapi setelah tadi malam, aku yakin karena melihat pancaran matamu padaku. Pak Kala memintaku menyiapkan pernikahan sekarang. Tapi aku meminta di rumah sederhana ibu. Karena seandainya aku salah atau kamu menolak, biarlah aku dan ibu saja yang malu dengan tetangga karena batal menikah. Ya Tuhan, ayah ikut andil atas semua ini di belakangku. Tak ada cerita ataupun menyinggung nama Mas Radit. Hanya disuruh belajar tentang perusahaan pada Mas Radit. Ternyata maksud ayah agar aku dan Mas Radit bertambah dekat dan hari ini ternyata hari pernikahan yang disiapkan untukku. Jadi yang dikatakan Mas Ferry tentang Mas Radit diam-diam mencintaiku itu benar. Kenapa aku tidak menyadarinya? Ia menggenggam jemariku. Maukah kamu menjadi istriku, Run? Aku tidak punya apa-apa selain ingin selalu melindungimu dan membuatmu tidak menangis lagi. Aku akan melindungimu dengan segenap nafasku. Maaf, ini terdengar berlebihan karena aku hanya punya cinta dan selalu ingin melindungimu. Mas,
Kamu tahu, aku sangat menunggu seperti ini. Aku sangat menunggu ini. Jadi, ya maulah Mas, jawabku. Lalu kami berpelukan dengan rasa yang sangat bahagia. Ya, aku sangat bahagia menemukan cinta yang sesungguhnya. Karena cinta sesungguhnya itu datang sudah lama, namun tak disadari. Pernikahan sederhana di rumah Bi Ija tidak seperti pernikahan pertama yang sangat meriah, karena Mas Radit mau menikahiku dengan biaya sendiri tanpa campur tangan dari ayah. Bahkan mahar 100 juta rupiah ditabungkan sudah sejak lama. Ya Tuhan, aku tak butuh apa-apa lagi karena hidupku sudah terasa sempurna. Bahkan kebaya nikah yang kukenakan bukan kebaya yang mahal. Ya, kebaya baru tapi dengan harga sesuai kemampuan Bi Ija karena ia sendiri yang menjahit. Sederhana, tapi menurutku sangat berharga karena dijahit dengan rasa tulus menginginkan aku menantunya. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Alhamdulillah. Puji syukur dan doa dipanjatkan bersama kala aku sudah resmi menjadi istri Mas Radit. Meneteskan air mata, betapa aku sangat bahagia. Aku mencium punggung tangan Mas Radit kala ijab kabul itu telah diucapkan. Seiring sahnya kami berstatus suami istri. Ayah mempercayakan Runi padamu, Radit, karena ayah yakin hanya kamu yang tepat mendampingi Runi. Tolong jangan kecewakan putriku. Insya Allah aku akan selalu menjaga Runi, ayah. Kecuali jika suatu saat ia mau lepas dariku karena aku hanya anak Bi Ija, jawab Mas Radit sambil menatapku yang duduk di sampingnya. Kok ngomong gitu sih, Mas? Bi Ija sekarang mertuaku. Aku sayang kalian. Kami bangkit berdiri karena tamu-tamu ingin bersalaman. Rumah kecil dan hanya tetangga terdekat yang diundang. Doa dan ucapan selamat menghampiri kami. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku yakin Mas Radit bukan seperti Mas Ferry yang menginginkan harta ayah. Setelah menikah, kami kembali balik ke rumah ayah. Semua seperti tampak semula. Ayah meminta Bi Ija tetap tinggal di rumah tanpa status pembantu. Secepatnya, ayah mencari pembantu untuk menggantikan Bi Ija. Tadinya Bi Ija menolak karena sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Namun, ini karena rasa hormat dan menghargai, dan ia adalah ibu mertuaku sekarang. Runi, tiba-tiba langkahku terhenti sebelum menginjakkan kaki di teras rumah kala mendengar Mas Ferry memanggil. Kubalikkan badan. Ya, dia melangkah dari pagar mendekati kami. Mau apa lagi kamu ke sini? Mas Radit langsung berdiri di depanku. Aku ingin bertemu Runi, jawab Mas Ferry, terlihat percaya diri. Runi istriku, tolong jangan ganggu kehidupan kami. Jadi kamu mengambil kesempatan atas perceraian kami. Perlu kamu ketahui, aku tidak pernah menalaknya langsung. Mas Ferry tersenyum sinis. Sudah berapa lama kamu tidak menafkahinya? Apakah kamu tidak belajar agama sehingga masih menganggap Runi istri? Runi hanya mencintaiku dan begitu pun sebaliknya. Kamu bukan sainganku karena aku jauh lebih tampan darimu, Radit. Pergi dari sini, geram Mas Radit. Runi, apa begini caramu mengobati luka? Kita masih punya kesempatan memperbaiki keadaan dan mulai lagi dari awal.
Aku yakin kamu masih mencintaiku. Mas Ferry masih sangat percaya diri dengan mengira aku masih mencintainya. Astaga, harus bagaimana lagi aku menjelaskannya? Bentar Mas, aku maju dan berdiri di depan Mas Radit. Mas Ferry, aku tidak mencintaimu lagi. Aku hanya mencintai Mas Radit yang sekarang sudah menjadi suamiku. Tolonglah, jangan ganggu hidupku. Aku menyatukan kedua telapak tangan, memohon agar ia segera pergi. Ini hari pertama pernikahan dan aku tak ingin menodainya dengan pertengkaran. Run, apa tak ada rasa cinta itu lagi untukku? Bahkan aku sangat menyadari betapa aku sangat mencintaimu. Rasa ini semakin besar kala kamu selalu ingin menjauh. Aku tak pernah merasakan cinta sebesar ini sebelumnya pada wanita manapun. Aku sangat mencintaimu, Runi. Mata Mas Ferry berkaca kala mengucapkan cinta. Tapi semua sudah terlambat. Rasa ini sudah pergi seiring sakit hati atas pengkhianatannya. Maaf Mas, aku sudah menikah dan aku mencintai suamiku. Aku memegang tangan Mas Radit agar terlihat meyakinkan. Mas Ferry hanya diam menatap sesaat. Baiklah, aku akan membawa luka kecewa ini dan entah kapan aku bisa melupakanmu. Andai waktu bisa diputar, lalu Mas Ferry melangkah pergi. Aku tahu ia terluka seperti yang kurasakan kala melihat video itu. Tidak perlu membalasnya dengan kejam dan berlarut-larut, tapi Tuhan sudah menghukumnya sendiri dengan rasa kecewanya, dengan rasa kehilangan aku. Luka batinnya dengan rasa kehilangan, atau lebih tepatnya dengan istilah patah hati, sudah cukup menghukumnya daripada membalas dengan kekerasan fisik. Tuhan sudah menghukum hatinya atas apa yang telah dilakukan padaku. Cinta tulus dikhianati, bahkan dengan ibu tiri dan saudara tiri sekaligus. Ambisi yang tidak baik telah menghancurkannya sendiri. Setahun menikah, akhirnya aku melahirkan putri kembar. Tak ada gangguan dan rumah tanggaku baik-baik saja. Terakhir dengar kabar kalau Mas Ferry, Bu Asi dan Kak Gina terjerat kasus prostitusi online. Mereka kerjasama dalam bisnis haram itu. Mas Ferry tersangka karena sebagai yang disalurkan Ibu Asi. Hanya Kak Yona yang tidak terlibat karena ia sudah menikah dengan duda kaya meskipun lelaki tua. Kehidupan bebas dan penuh dosa setelah mereka terusir dari rumah. Yang penting mereka sudah jauh dari kehidupanku dan kehidupan ayah. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.